wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian malam hari ini bersama-sama membaca syahadat raditu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah pengajian malam Rabu Pasolatan Masjid Nurul Huda 19 rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ba'da sholat maghrib menjelang sholat isya, insyaallah kita akan memanfaatkan waktu dengan thalabul ilmi bab pasolatan. Di samping kita juga bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, yang tidak akan bisa kita hitung, yang tidak akan bisa kita sebutkan satu per satu. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-215 kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong. 2 pekan yang lalu, 2 malam Rebo berturut-turut, saya mohon izin tidak bisa bersama-sama belajar di sini. Alasannya mudik, sudah liburan, karena libur jadi ikut mudik sehingga di sini tidak bisa ya. Mohon dimaklum. Insya Allah setelah 2 minggu ini kita akan lanjutkan lagi. Ini saya mengutip dari kitab Tanbihul Ghafilin, babus sholawatil khams, tentang sholat 5 waktu. Beberapa isinya sudah pernah saya sampaikan, tetapi ini kita akan ulang lagi sebagai ta'zim kita, deres kita, ngajinya kita itu ada dasarnya, tidak asal bunyi atau asbun ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menambah keyakinan kita, menambah kemantapan kita dalam mengerjakan ibadah, terutama ibadah sholat. Di sini ada banyak yang lebih paham dari saya, tapi mohon izin kali ini saya menyampaikan terlebih dahulu gitu ya. Ini ada hadis, jadi dalam bab sholawatul khams dalam kitab Tanbihul Ghafilin, sebagai pembukanya yaitu mengutip hadis sahih dari riwayat Muslim. Saya bacakan dulu ya. Masalul khamsi sholawatin kama salinah rijarin ala babin ahadikum kasirul ma yagtasilu fi kulli yaumin khamsa marratin fahal yabqa alaihi mirdar nisai.
Perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian yang banyak airnya. Kemudian kalian atau kamu mandi di dalamnya fi kulli yaumin khamsa marratin, setiap hari 5 waktu, 5 kali. Maka apakah akan ada sisa debu atau kotoran meskipun sedikit? Nah, ini riwayat Muslim. Intinya bahwa sholat fardu yang 5 waktu itu diibaratkan seperti mandinya seseorang dalam sehari 5 kali. Tuh bayangkan mandi 5 kali dalam sehari. Jenengan kalau mandi sehari berapa kali? 2 ya. 2 kali, apalagi dingin sekarang mungkin ada yang dirapel mandinya hanya siang-siang atau sore saja ya. Biasanya kalau hari Sabtu atau Ahad itu malas-malasan, terus mandinya nanti aja. Duhur mandi, dari paginya enggak mandi, sorenya enggak mandi, dirapel ya. Nah, tapi ada juga mungkin yang senang main air, mandi lagi. Ini kalau ibaratnya seseorang itu mandi dalam sehari 5 kali, kemungkinan besarnya kalau dia mandinya dengan air yang bersih, maka badannya akan bersih, tidak akan ada daren, tidak ada kotoran, tidak ada debu yang tersisa. Lalu ini Imam As-Sarkandini Samarqandi yang mengarang ini menjelaskan sesungguhnya sholat yang 5 waktu itu membersihkan dari dosa-dosa. Tidak akan tersisa sesuatu dari dosa tersebut kecuali al-kabair, dunal kabair, kecuali dosa-dosa yang besar. Dan ini apabila seorang sholat dengan penuh keseriusan, maka diantaranya adalah dia menyempurnakan ruku, sujud ketika sholat. Jadi menurut dalam kitab ini, kalau dosa-dosa kita itu ingin dilebur, ingin dihapus, maka sholatlah yang 5 waktu dengan sungguh-sungguh. Ini akan menghapus dosa-dosa, tatahhirul minadz-dzunub, membersihkan dosa-dosa kecuali dosa besar. Dosa besar dulu pernah disampaikan, diantaranya adalah yang sangat besar, syirik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu bisa saja dengan hal sepele, tapi dikiranya bukan syirik. Misalnya hujan, ini bab hujan dulu pernah dicontohkan juga. Misalnya seseorang jemur padi atau gabah, lah gara-gara kamu jemur gabah jadi aja turun hujan misalnya. Nah, itu berarti sudah menganggap hujan itu gara-gara seseorang. Padahal hujan atau panas itu adalah haknya Allah. Allah yang menentukan di bumi ini turun hujan atau terik panas. Adapun teknologi itu hanya mengalihkan ya. BMKG itu memprediksi itu memperkirakan ya, mulai tanggal 9 sampai tanggal 12 Januari di bagian pesisir utara Pulau Jawa, terutama daerah Jakarta dan Pantura itu Jawa, termasuk sampai Jawa Tengah, itu akan ada gelombang tinggi sehingga akan bisa menyebabkan rob. Jadi hujan deras, kemudian gelombang juga tinggi, cuacanya tidak seperti biasanya. Alhamdulillah saya kemarin mudik ke Pemalang juga disambut dengan rob.
Kalau awalnya itu dilihatin video dari keluarga di sana, ketika bagaimana terjadi rob, bagaimana itu nawu, do you know nawu? Nawu itu air dikeluarin itu dari dalam rumah, pakai gayung, ada pakai lap, dipel, diperes di luar. Kemarin saya ngalamin sendiri. Saya begitu keluar rumah, ini rumahnya sekarang sudah ditinggikan. Jadi kalau jenengan ke daerah Pantura, Pemalang, Pekalongan, Semarang sana, daerah pinggir, itu rumahnya bukan gaya-gaya atau model. Jadi depannya itu tinggi, begitu masuk rumah turun. Jadi masuknya seperti masuk gua, pintunya pendek ya. Itu sudah kebanyakan. Yang punya uang ya uruk, kalau enggak ya sudah ngalamin ada genangan air. Nah saya waktu itu keluar subuhan, begitu buka pintu kaget di depan jalan, loh kok air semua ini, mau lewat gimana ini ya, akhirnya dicincing gitu ya. Tetap berangkat ke musola, lumayan semata kaki lebih. Saya tanya ibu-ibu waktu di musola, ini rob ya bu ya? Iya, sudah biasa. Itu bukan purnama, kalau pas purnama itu lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi kirimannya. Makanya rumah-rumah kadang ada menggenang sampai 30-an lebih, setengah meter. Nah saya subuhan kan sekarang jam 4 lebih dikit ya waktu itu. Terus nunggu di musola sampai jam 5 lebih. Maksudnya itu biar surut. Ya lumayan agak surut. Ini semakin siang semakin surut. Biasanya itu kalau pas purnama, ini ceritanya makin tinggi. Nah begitulah. Itu perkiraan menurut BMKG itu tanggal 9 sampai 12 Januari akan ada seperti itu lagi. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Makanya saya makin bersyukur ya alhamdulillah, sederas-derasnya hujan di sini nggak sampai masuk rumah air itu ya. Maksudnya dari genangan air ya bocor di pojok ya ada ya bocor ya, tapi nggak sampai membayangkan itu ya. Kalau ngalamin stres bu, coba kalau air menggenang itu ya stres ya, mau gimana, mau pipis listrik ya mati ya. Oke. Dan pohon-pohon di sana itu karena masuk air laut pada mati. Perekonomian di sana yang biasanya metik bunga melati itu habis, tidak ada. Sekarang pohon-pohon mangga bantuan Soeharto waktu zaman tahun berapa itu katanya setiap rumah, depan rumah itu pohon mangga sepinggir jalan full, sekarang gersang. Jadi dari perempatan ke timur itu kelihatan, yang ada tinggal bakau. Tanaman bakau itu malah, nah ini paham ya Pak. Jadi pohon bakau yang subur di depan rumah itu, kalau nggak ada bakau ya sudah itu wassalamualaikum itu. Jadi depan rumah itu bukannya tanaman-tanaman hias yang bagus-bagus, tanaman bakau karena selokan. Selokannya nggak seperti sekarang ini bisa ngalir itu ya, itu menggenang bu. Mau lari kemana lagi? Rata dengan sungai di Mokolatin juga sama tingginya, jadi menggenang. Nah air sumurnya bisa dimaklumi ya, bisa bayangkan baunya beda kan? Beda baunya. Saya kalau ke Cirebon dengan di sini, dengan di Kuningan sana beda air itu baunya. Ya sama di sana itu baunya itu beda. Bikin teh itu nggak senikmat di sini ya airnya. Nah, jadi ada bonus ya, aroma tersendiri. Oke. Ya ini bagian bumi basi Indonesia ya. Jadi kalau ada orang yang dia itu mandi selama 3 kali, selama 5 waktu, selama 5 kali itu akan bersih. Maka itu ibaratnya sholat yang 5 waktu pun akan menghapus dosa-dosa si orang tersebut, kecuali dosa-dosa yang besar. Jangan percaya boten? Percaya enggak kalau sholat itu menghapus dosa? Percaya. Kalau begitu maksimalkan untuk sholat. Sholatnya di masjid ya bagi yang mampu berjamaah. Selagi masih hidup maka pergunakan waktu setidaknya untuk sholat. Sholat itu menghapus dosa.
Dosa mana kan kita tidak tahu. Mungkin dosa yang besar tertentu kita hafal dosanya, lalu kita mohon ampun pada Allah, mohon maaf yang sebenar-benarnya, taubat. Tapi bisa jadi ada dosa kita yang kita tidak sadar. Orang itu berpakaian saja, orang itu berkendara saja, bisa jadi membuat dosa orang lain. Bukan kita yang kita berdosa saja, tapi orang lain pun berdosa. Misalnya ini saya memakai baju yang mewah. Satu sisi saya bisa jadi berdosa karena apa? Ujub. Wah, petantang pententeng pakai baju yang mewah. Begitu lihat orang lihat saya, itu bisa menjadi berdosa. Alah, gagayaan paut, paling juga itu bulu melunas. Nah, itu kan sudah bikin orang lain berdosa. Nah, dosa-dosa seperti itulah mungkin yang kita tidak sadar. Mudah-mudahan dengan sholat itu akan dihapuskan. Banyak-banyakin sholat. Saya teringat teman saya, kalau ada orang dia memang merasa menyesal akan dosa-dosa masa lalunya, lalu ketika sholat, terutama sholat malamnya kok malas-malesan, maka masih disangsikan, masih diragukan kalau dia itu sungguh-sungguh bertobat. Jadi kalau kita itu merasa benar-benar banyak dosa, maka sekuat tenaga, terutama ketika sholat malam, sholat tahajud, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Malas itu wajar sesekali, tapi jangan terus-terusan malas. Kalau menunjukkan kita itu sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, tunjukkan dengan sholat. Taubat kita diantaranya dengan sholat. Ada yang menyebutkan perbaiki sholatmu, maka hidupmu akan lebih baik. Allah yang akan membuat lebih baik. Perbaiki sholat itu bukan sekedar dari bacaannya jadi fasih, jadi paham, tetapi dari setelah sholatnya. Perilaku min asaris sujud, dari bekas-bekas sujudnya, yakni setelah sholat itu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika bacaan takbir Allahu Akbar sholat, Allah Maha Besar, sudah yang lain dalam kehidupan sehari-hari dianggap kecil aja. Gak usah begitu takut. Yang punya jabatan, ya punya jabatan masih akan ada masa-masanya. Roda kehidupan kan begitu ya. Ada kadang di puncak, kadang di bawah. Begitupun ketika berdagang, jualan ya. Itu ada masa-masa untung, masa-masa rugi, ada masa sepi, ada masa laris. Itu wajar. Qiyadanikullah, ini dari sholat ya. Ditekankan lagi. Itu yang pertama dari bab sholatul khams menurut Ahmad Samarkandi. Kemudian yang kedua, di sini dikisahkan tentang ada seseorang yang datang kepada Rasul. Ini ujug-ujug ya. Jadi para sahabat itu sedang duduk-duduk bainama nahnu julusan haula Rasul. Kami itu maksudnya para sahabat, terutama di situ disebutkan adalah Ibnu Khalid. Ini riwayatnya banyak ya. Sedang duduk bersama Rasul, tiba-tiba saja seorang masuk, datang, lalu menghadap kiblat, kemudian sholat. Jadi sedang Ibnu Khalid dan para sahabat berkumpul mengelilingi Rasul, lalu ada seseorang laki-laki datang. Dia menghadap kiblat, lalu sholat. Falamma qada sholatahu jaa fasalama 'alan nabi. Setelah selesai sholat, si orang ini selesai sholat ini, dia langsung bersalaman kepada Nabi. Kemudian kata Nabi, faqala lahu Rasulullah SAW, irji fasalla fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, kata Nabi kepada si orang yang tadi datang. Kemudian orang itu sholat lagi. Sudah selesai menghadap Rasul, kata Nabi, ulangi lagi sampai 3 kali. Begitu setelah 3 kali,
si orang ini bertanya, ma'alauta jahdi fala adima abaita alayya min sholati. Ini bahasa gampangnya tuh, aku kudu piye ya Rasul, saya tuh nggak tahu apa salahnya kok sholatku itu di bulan baleni meneh, kon di baleni meneh. Kata Nabi, sesungguhnya tidaklah sempurna sholat seseorang itu sampai dia menyempurnakan wudu. Yasbiqul wudu, sebagaimana kama amarallahu ta'ala fayaksil wajhahu wa yadayhi lal mirfaqaini wa yamsa birasihi wa yaksil rijlaihi ilal ka'bain. Ini dalam surat Al-Qur'an ya. Jadi kata Nabi, seseorang itu kalau mau sholat tidak langsung ujug-ujug menghadap kiblat terus sholat. Apa penekanannya? Suruh wudu dulu, wudunya disempurnakan. Salah satu ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi itu pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, apakah kalian mau aku tunjukkan amalan yamhullahu bihi khata wa yafa'ud darajat, amalan yang dapat menghapuskan, yang Allah mau hapuskan dosa-dosa kalian dan Allah mengangkat derajat kalian. Kata para sahabat, iya, kami pengen tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, di antaranya adalah isbagul wudu alal makarih, sempurnakan wudu ketika dalam keadaan yang kamu tidak senang. Di sini makanya wajar, ini hadis ini dikutip oleh pengarang dari kitab Tanbihul Ghafin ini, hendaknya seseorang itu sebelum sholat wudu dulu. Ada di sini yang sholat tidak wudu dulu? Ada kisahnya sih, pernah diceritakan sama saya ya. Si Kabayan bagaimana? Masih ingat nggak? Nggak pernah lihat TV. Tapi ini kan cerita di pondok kan begitu, namanya cerita. Jadi ada seseorang si Kabayan itu ikut sholat berjamaah, masih ingat nggak? Diulangi lagi. Si Kabayan bersama dua temannya itu ikut sholat berjamaah. Si Kabayan posisi makmum, di samping kanan kirinya temannya. Ketika mau rakaat terakhir sebelum salam, si Kabayan kentut, buang angin, masih ingat nggak nih? Lalu kok tahu kentut? Teman kanannya, samping kanan dan samping kirinya itu tahu dari baunya. Wah, ini bau kentut dari arah sini nih, kata yang sebelah kanan. Kata yang sebelah kiri, ini dari sini nih, si Kabayan ini. Tapi karena lagi sholat, nggak protes, ditahan. Begitu salam, assalamualaikum, ditegur, Kabayan, sholatmu batal. Lah kenapa batal? Kamu tadi kentut kan? Enggak. Namanya pembelaan diri je. Meskipun kentut kan sebisa mungkin isine dilihat orang banyak kan. Kamu kentut ya? Enggak. Kata yang samping kirinya, kamu kentut loh. Tadi aku nyium bau kentutnya itu dari dekat kamu loh, dari belakang bagian bawahmu itu. Akhirnya si Kabayan dengan cengar-cengir, kamu kentut ya? Iya, dikit. Dengan kentut dikit tetap bau aja. Apalagi asupannya boleh ya. Boleh itu ubi ya. Lalu kata temannya, kalau gitu sholatmu batal. Kabayan protes, loh kok batal? Karena kamu kentut. Lah emang kenapa kalau kentut? Kentut itu bisa membatalkan wudu. Kalau wudunya batal, berarti sholatnya nggak sah. Makanya kamu nggak sah sholatnya. Tuh kalau sholatnya nggak pakai wudu, maka nggak wudu, batal wudunya, maka sholatnya tidak sah. Tapi si Kabayan ini mirip Abu Nawas ya, punya akalnya cerdas. Apa kata Kabayan? Ditanya, kamu kentut ya? Dikit. Kalau kamu kentut, maka batal wudumu. Batal wudu berarti sholatnya nggak sah. Kata si Kabayan, ya aku tetap sah yo sholatnya. Kok iso? Kata si Kabayan, lah aku nggak wudu kok. Jadi si Kabayan itu nggak wudu. Jadi kalau dia batal wudu, ya nggak batal wudu loh, nggak wudu. Nah ini si Kabayan. Jadi kalau ada yang
sholat kok langsung Allahu Akbar, padahal dia nggak wudhu. Itu ilmu kabayan ya. Mirip seperti kisahnya Abu Nawas. Abu Nawas yang kisah ini kan fiktif juga ya. Jadi Abu Nawas itu suatu saat karena sudah tampilannya kayak syekh gitu ya, kayak wis berjubah, pakai wis mantap pokoknya. Syekh, monggo syekh. Ada yang meninggal lalu sholat mayit, suruh pimpin imam. Jadi imam sholat mayit. Baru pertama kalinya Abu Nawas jadi imam sholat jenazah. Bingung dia. Nah, kalau masalah posisi di dekat, mohon maaf ya, kepala atau di kemaluan itu penting. Ini yang lucunya gini, Allahu Akbar, kemudian apa? Harusnya kan Allah takbirnya 4 kali. Si Abu Nawas enggak, Allahu Akbar pakai ruku. Yang di belakang do gumul, loh kok pakai ruku? Nah, Abu Nawas sambil ngelirik loh kok do ora ruku? Sami Allahu liman hamidah. Loh kok masih do menang, sujud. Setelah sujud, lihat kan kelihatan ini kok di belakang saya kok nggak pada sujud, ini kenapa ini? Nah, sudah akhirnya dia salam. Setelah salam ditanya oleh para jamaahnya itu yang makmum, Syekh Abu Nawas, kenapa kok sholat jenazahnya pakai beda dengan yang lain, beda dengan yang kami biasa tahu lakukan? Apa kata Abu Nawas? Lah emangnya kalau kalian sholat jenazah seperti apa? Yang kami pahami itu sholat jenazah 4 kali takbir sambil berdiri lalu salam. Oh iya, saya juga gitu tadinya. Tetapi ini namanya Abu Nawas ini. Karena ini si mayit dosanya banyak, dosanya besar, nggak cukup cuman berdiri. Jadi kita sholatnya pakai ruku, pakai sujud. Nah, biar dosanya diampuni lebih cepat. Itu mah kisah Abu Nawas ya. Tapi kalau di sini ada yang begitu, ya Abu Nawas milenial ya. Itu kisah-kisah yang namanya juga fiksi, tidak pernah ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi intinya di sini kata Nabi, seorang itu ketika datang ujuk-ujuk langsung menghadap kiblat sholat, suruh ulangi lagi sampai 3 kali. Kenapa? Karena belum wudu. Oleh karena itu wudunya diperhatikan. La tatimu sholat ahdukum hatta yaf'alu dzalika. Ini maksudnya dzalikanya itu mengikuti apa-apa wudunya Nabi. Terutama setidaknya sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan membasuh wajah, tangan sampai ke sikut dan mengusap kepala serta membasuh kaki. Jadi cuma 4 ya rukunnya ya. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ya. Perkara kumur atau masukin istisraf atau istinsar itu sunnah. Tetapi kita itu butuh yang sunnah. Tidak hanya yang wajib, tapi kita juga berusaha maksimal mungkin kejar yang sunnahnya. Dan dalam hadis itu kan disebutkan amal pertama yang dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka baguslah yang lain. Kalau sholatnya kurang bagus, rusak, maka apa solusinya? Disuruh cek bagaimana dia sholat sunnahnya. Jadi kalau sholat wajibnya bagus, aman. Tapi kalau sholat wajibnya kok kurang bagus, mungkin saat-saat pas masa-masa muda dulu sholatnya masih jarang-jarang, sholatnya pas di rumah mertua aja sama Jumatan. Begitu merantau, pisah dari rumah tua, dari keluarga mertua gitu, itu jarang sholat. Lalu di akhirat kan ketahuan tuh. Lalu bagaimana? Dilihat bagaimana dia sholat sunnahnya. Tuh penting sholat sunnah. Kalau bisa tuh sholat qobliyah, ba'diyah atau sholat rawatib dilakukan sebisa mungkin, semampu Bapak Ibu sekalian. Jangan kalau ada yang berselisih mengenai kedudukan atau status dari sholat sunnahnya, tidak usah diperdebatkan sampai kereng-kerengan atau pindah masjid.
PAUD itu ngajarin sholat qobliyah asar 4 rakaat, padahal kayak hadisnya enggak sahih. Hadisnya benar ya, tetapi kata Nabi itu kan dalam rangkaian lainnya, liman sya'a, bagi yang mau. Kalau sholat sunnah asar itu 4 rakaat sunnah diutamakannya ya, sholat sesuai hadisnya itu 4 rakaat sunnah asar. Tapi kalau ada yang berbeda pendapat, saya enggak, ya sudah. Kalau enggak mau sholat asar, menang rasanya lah kesing liane, apalagi ngajak-ngajak kayak ngada-ngadain. Sholat qobliyah ba'da zuhur itu 4 rakaat. Tapi kan enggak lazim juga di sini. Tapi kalau mau melakukan silahkan. Ba'da zuhur ya 4 rakaat silahkan. Qobliyah zuhur 4 rakaat silahkan. Tapi jarang-jarang kalau ada orang yang melakukan ajeg, kecuali yang memang dia butuh sholat untuk kelak di akhirat. Nggih. 2 rakaat. Ya. Yang diutamakannya itu yang qobliyah asar 4 rakaat, kalau zuhur asar 4 rakaat. Ini saya punya cerita lagi ini nggak dapat ngaji di waktu di Pemalang. Apa katanya? Ini bab sholat juga. Jadi beruntunglah ini di sini ada Pak Padmono, ada tidak? Nggak ikut ya. Ya. Itu saya sempat begitu pas malam kemisan di sana itu mengungkapkan betapa senangnya bisa di depan Ka'bah ya, Bu. Mana di sini? Satu ya. Mana Bu Tiong mana? Ini ya sawah tetanggaan. Itu yang bagaimana sholat di sana kan sangat senang. Jadi begitu sholat di depan Ka'bah, sebelum masuknya begitu lihat belum sholat ada sudah berbesmili. Ya tidak Bu ya? Saya itu pengen aslinya itu, tapi kok sampai sekarang belum dipanggil ya. Jadi ada begitu masuk ke Masjidil Haram, di depan masih aja belum sholat itu wis sudah berbismillah. Ada rasa nggak percaya, mirip yang disampaikan oleh Pak Padmono kemarin. Itu katanya itu hampir nggak percaya saya bisa sholat di depan Ka'bah. Itu sholat di depan Ka'bah yang di sana itu sudah tidak merasa nggak ada apa-apanya, dunia itu jabatan tuh nggak ada apa-apanya. Yang ada adalah pengen sholat selamanya di situ. Karena apa? Ada kedekatan. Nah ini mudah-mudahan kita semua ya bisa sholat di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya latihan pakai sajadah yang ada Ka'bahnya. Itu gojeknya itu Pak Ustadznya itu saiki sinause, yaitu sholatnya itu sajadahnya sing ono gambar Ka'bah. Nek ono gambar Ka'bah kok sholatnya masih pelongo masih celengak-celinguk, berarti bukan tipenya dipanggil oleh Allah. Oh ya benar juga. Meskipun nanti bisa jadi merusak konsentrasi ya. Ini sajadah begini lebih bagus ya. Ada yang gambar masjid, gambar Ka'bah juga bagus ya. Itu sambil isengnya dipasang Ka'bah itu sajadah, maksudnya tuh biar konsentrasi. Bayangkan Ka'bah. Nah, ibu-ibu yang kemarin ikut manasik Ka'bahnya di sana ya seperti itu ya. Tapi itu suasana beda, apalagi itu hujan kan kemarin ya. Nah, jadi Makkahnya kebanjiran pada waktu manasik kemarin. Oke, kemudian ini habis belum? 19. Masih ada 9 menit lagi. Ini ada lagi sholat itu sebagai mikyal. Ini saya lompati ya karena yang lainnya itu sudah pernah disebut di sini. Sholat sebagai mikyal. An Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu qala as-salatu mikyal faman waffa mikyalahu wafalahu waman taffafa faqad alimtum ma qala Allah taala fil mutaffifin. Dari Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa as-salatu mikyal, salat itu seperti timbangan. Salat itu adalah timbangan.
Barang siapa yang mencukupkan timbangan itu, maka baginya timbangan. Barang siapa yang mengurangi timbangan, maka ingatlah ayat Allah dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang, yakni mengurangi timbangannya. Nah, sholat itu sebagai mikyal, sebagai timbangan keimanan. Kalau tadi disampaikan, kalau kita itu memang benar-benar merasa bertaubat, maka sholatnya harus benar-benar dicukupkan, itu hak rukun sunnahnya sholat. Tapi kalau rukun kemudian syarat-syaratnya, kemudian sunnah-sunnah sholat nggak terpenuhi, nah berarti ada yang terkurangi. Itu mirip seperti timbangan itu, seseorang yang berniaga ada timbangan dikurangi, namanya curang. Al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Maksudnya apa? Celakalah kalau orang yang curang, celakalah orang yang sholatnya tidak dicukupkan. Ini saya kemarin sempat ditanya, ada seorang pengawas sekolah SD MI di Kabupaten Banguntapan mengalami kecelakaan tunggal ya, kemudian pingsan atau semaput sehingga ada beberapa waktu sholat tidak dilakukan. Nah, orang pingsan, terus bagaimana mengganti sholatnya? Jenengan dalam keadaan tidak sadar, maka mudah-mudahan itu tidak menjadi kewajiban jenengan sholat. Loh kok iso, saya masih hidup loh. Di antara syarat wajibnya sholat itu adalah sadar, ya, eling, kemudian ia bisa membedakan antara benar salah. Orang pingsan itu apa tahu dia itu sadar? Kan namanya orang pingsan kan nggak sadar. Ya sudah. Tapi kalau mau menggantinya, silahkan seperti yang sampaikan dalam Imam Syafi'i itu, digantilah dengan sholat lagi. Jadi ada kejadian pagi, zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak, subuh juga ya, itu hampir satu hari nggak sadar, namanya masuk ke di IGD ya. Lalu ditanya bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya itu memang dia pingsan, tidak sadar, dia tidak ada kewajiban. Meskipun ada detak, tapi kan dia tidak sadar. Ya. Nah, kita yang sadar, tahu bisa mendengar azan, tahu waktu sholat, maka segerakan untuk sholat. Karena begitu jenengan sudah tidak sadar, apalagi sudah diambil nyawanya, tidak ada lagi tawaran. Sudah, jenengan tidak lagi bisa sholat berjamaah sebagai di belakang, tapi jenengan menjadi imam nantinya. Paham maksudnya? Sholat mayit. Jadi jenengan mumpung masih bisa sholat berjamaah sebagai makmum, letaknya di belakang imam, ayo lakukan. Sebelum kok sekalinya aja sholat, malah jadi imam, ya di depan ya, tapi disolatkan. Ya, jadi kalau sholat jenengan nggak tahu sholat, sekalinya sholat, ikut sholat, tapi di depan, yang imamnya malah di belakang, itu ya ini sholat jenazah, ya sholat mayit. Jangan sampai menyesal kelak di akhirat, pengen minta dikembalikan lagi ke dunia untuk sholat. Oke. Yang saya kira cukup ya, ini sebenarnya ada beberapa tapi ini yang ringan-ringan aja. Prolog sudah 2 minggu libur itu ya, jenengan nggak usah yang kaget-kaget banget ya, yang biasa-biasa aja. Poinnya di sini adalah untuk sholat wudunya diperbaiki. Ya. Sholatnya bagus, tapi tidak wudu, nah itu percuma. Nabi saja sampai menyuruh si sahabat, si Razulun ini mengulanginya meskipun sudah 3 kali. Oke, ngeten, silahkan bertanya atau untuk minggu depan. Dari sisi utara dulu, Pak Uci. Bolehkah kita mengucapkan selamat hari raya kepada warga Nasrani? Ya. Wah, senatannya sudah lewat ya. Sebisa mungkin kalau memang tidak penting-penting amat, bukan sebagai jabatan struktural atau pemerintahan yang formal, tidak usah.
Dan itu disampaikan baik-baik kepada teman. Waktu zaman saya kuliah itu di Karangmalang UNJ itu ada beberapa tetangga kos yang non ya Nasrani ya Kristen itu. Pas Natalan saya sampaikan saya nggak bakal mengucapkan selamat itu karena itu diantaranya meyakini tentang Nabi Isa dianggap sebagai maaf ya Yesus ya. Kalau sebisa mungkin tidak usah. Bagaimana kalau pejabat? Beda lagi pejabat. Ya, karena ada kedudukan pejabat itu untuk merangkul semuanya. Gitu. Terima kasih Pak Uji. Yang lain? Gimana? Yang ya, saya sampaikan yang nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin nggak usah. Nanti akan merusak akidah, mengkikis. Kalau ada selamat itu, maka ucapkan juga ke yang lain. Misalnya pas Hindu, pas ada Waisak, ucapkan juga yang lainnya, biar fair. Ya, kalau kita biasa aja, nggak usah mau. Lah kan ada liburnya, ada saudara atau teman, nggak akan pecah hubungan teman itu gara-gara tidak mengucapkan itu. Ya. Enggak biasa-biasa aja ya normal-normal aja. Mereka juga enggak menuntut untuk ini. Rujukannya enggak Gus Miftah ya coba ya. Rujukannya sing Sredo Mangun ya. Kita tahu bagaimana itu sudah endingnya ya. Teman satu angkatan dengan saya ya. Ya kita langsung untuk bagi doorpress lagi. Oh pakai doorpress lagi. Ya Bapak Ibu ini dari donatur dan dari atas nama Takmir Masjid ada doorpress 10 dari Bapak Putra 5 Putri 5 belanja gratis seharga 15.000 di toko Budrata depan Masjid Pak yang dapat belanja 1 Bapak Ikhlas Mukhlas apa Ikhlas sih dengan Pak? Dekat kali 2 Bapak Rajo 3 Bapak Praton Pak Haji Praton 8 Dirman Hotel gratis Pak belanja di toko ini Mas Dais kantor Pak untuk yang Ibu Tini Ibu Indah Ibu Kendel Pewaningsih ora Kendel Ibu Sajuni Budi Pak Jaman oh terakhir Ibu Sugiyati yang belum dapat menantikan seri berikutnya pas semua kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita akhiri dengan bersama-sama baca